ceramah tawadu atau tausiah waktu zuhur akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rohimat Ema. Kepada Ustadz Muhammad dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri sedang berjalan di kota Basrah. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, aku ini berdoa sudah lama, siang dan malam senantiasa berdoa, setiap hajat tidak diijabah, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aku beramal soleh, infak, zakat, sedekah, aku sudah terbiasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doa-doaku? Setiap doa tidak dikabul, setiap permohonan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka jawaban dari Imam Hasan Al-Basri adalah bertanya kepada sahabat yang bertanya kepada beliau, "Apakah engkau sudah melakukan 4 hal yang belum tentu engkau bisa melaksanakan salah satu dari 4 hal yang tersebut?" "Apa wahai Imam?" bertanya sahabat kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, "Wa qalbun." Jikalau engkau doa-doamu tidak diijabah, ketika setiap permohonanmu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 4 hal ini harus menjadi cerminan kita semuanya bagi jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri, "Arabtumuhumullah." Engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala, walam tu'tuhu haqqahu, tetapi engkau tidak menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Salatmu hanya sebatas rutinitas, zakatmu hanya sebatas kewajiban, infak, sedekah, amal sunnah itu hanya sebagai cerminan hidup ketika engkau di dunia. Tetapi engkau walam tu'tuhu haqqahu, tetapi sesungguhnya hak Allah sebenarnya engkau lalaikan. Sesungguhnya hak Allah engkau tinggalkan. Salatmu hanya menjadi cermin dirimu saja, tetapi pada hakikatnya yang sebenarnya engkau tidak menjalankan hak Allah. Di antaranya kewajiban yang 5 waktu kita bisa tunaikan, kita bisa laksanakan. Tetapi hak Allah yang lainnya yang mungkin kita abaikan, bahkan kita lupakan. Di antara sesama kita, di antaranya adalah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ketika hak Allah, hukmullah, ketika di sana dijelaskan adalah hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah tidak dijalankan, sama saja hal tersebut tidak menjalankan hak Allah. Bagaimana engkau mengetahui Allah, tetapi hak Allah yang sesungguhnya tidak engkau jalankan, tidak engkau amalkan? Bagaimana doamu akan mustajab lahu? Bagaimana doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahimakumullah yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mengetahui ketika Allah memberikan rizki dan karunia, itu adalah bukti tanda cinta Allah kepada kita. Tinggal bagaimana bukti kita cinta kepada Allah dengan menjalankan arabtuhumullah. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala walam tu'tuhu haqqahu, tetapi kita juga tidak meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan dan hukum Allah jamaah rahimakumullah bukan hanya salat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya amalia yang senantiasa ubudiyah kita lakukan.
Tetapi di antaranya, di antara ibadah, di antara sesama manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, harus kita jalankan. Bagaimana kita al-kalamun umdah, ketika kita berbicara di antara sesama manusia, tentunya harus dengan pembicaraan yang layyinun, harus yang dengan lemah lembut, pembicaraan yang bisa bermanfaat. Ketika seorang muslim mengatakan sesuatu, maka sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri menegaskan kepada sahabat yang bertanya, kenapa doamu tidak diijabah, setiap permohonanmu tidak dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kedua ini kita introspeksi, jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, qara'tumul Qur'an, engkau senantiasa membaca Al-Quran. Di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kita meningkat membaca Al-Quran. Siang membaca, sore membaca, malam membaca, pagi dalam keadaan letih, lesu, capek, lunglai, kita membaca Al-Quran. Qara'tumul Quran, kita senantiasa mencintai Al-Quran dan membaca Al-Quran. Walam ta'malu bih, kata Imam Hasan Al-Basri, engkau sebatas membaca saja, engkau sebatas rutinitas saja. Siang, duhur, asar, maghrib, isya, malam, itu rutinitas saja. Tetapi walam ta'malu bih, tetapi engkau tidak mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran tersebut. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qulu qawlan sadidan. Di antaranya misalkan contoh Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar, ucapkanlah perkataan yang baik, sehingga itu kita bisa amalkan. Baca satu ayat menjadi amal soleh, menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Apalagi 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz, sampai dengan 30 juz yang kita akan hatamkan, yang kita akan baca. Insya Allah semuanya akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala walam ta'malu bih, ketika Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya dilombakan, bukan hanya diperdengarkan saja, bahkan nada-nada yang banyak indah kita dengar sekalian, tetapi walam ta'malu bihi, jikalau Al-Quran hanya sebatas rutinitas bacaan saja, tetapi kita tidak mau mengamalkannya, maka pantaslah hati kita menjadi mati, doa kita tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ketika doa tidak diijabah, permohonan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akaltu ni'matu rabbi, kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akaltu ni'matu rabbi, kita makan nikmat Allah, kita minum nikmat Allah, sehat walafiatnya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam tashkurullah, tetapi engkau wahai jamaah rahimakumullah, kita semuanya sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saudara kita di jalan, dimanapun mereka berada, susah mencari nafkah, jerih payahnya hanya untuk 1 liter, 1 kilo beras, susah rasanya dirasakan. Tetapi kita diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akaltu ni'mati rabbikum, setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak bersyukur kepada sang pemberi nikmat tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah, maka pantaslah setiap doa tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permohonan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala akaltu ni'matu rabbikum, setiap nikmat yang engkau makan, yang engkau minum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walam tashkurullah, engkau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jamaah rahimakumullah yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, qultum annal mauta haqqun, engkau mengetahui bahwa kematian itu adalah hak. Siang prerogatif Allah, sore ada yang dicabut nyawanya, pagi ada yang dicabut nyawanya, malam, sore tidak ada yang mengetahui. Qultum anna haqqul mauta, engkau mengatakan bahwa kematian itu adalah benar. Jamaah rahimakumullah, kita tidak mengetahui di antara kita siapa yang akan dipanggil Allah duluan. Kita tidak mengetahui kapan waktu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pilihannya, dalam keadaan taat
atau dalam keadaan maksiat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan yang kita cintai ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setiap kematian yang Allah ibrahkan jadikan pelajaran untuk kita semuanya, kita senantiasa bisa meresapi, mengamalkan, bahkan kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangga yang meninggal, oh tetangga kita ada yang meninggal. Ada sahabat yang wafat, oh sahabat saya sudah tiada. Ada orang tua yang meninggal, oh orang tuaku sudah tiada. Cukup hanya sebatas itu? Tidak, jamaah rahimakumullah. Kultum anna hakun, sesungguhnya annal mautu hakun, sesungguhnya kematian itu adalah hak. Tetapi walam tasta'idullah, kata Imam Hasan Al-Basri, engkau tidak mempersiapkan diri. Esok kita masih hidup atau tidak, lusa kita masih berada di masjid ini atau tidak, kita sore nanti makan atau berbuka atau tidak. Walam tasta'idullah, engkau tidak mempersiapkan diri. Mana amalmu, mana sedekahmu, mana zakatmu, mana infakmu, mana amal solehmu. Walam tasta'idullah, engkau tidak mempersiapkan diri. Mana sholat tahajudmu, mana zakatmu yang akan menolong kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau walam tasta'idullah, ketika itu sudah dijadikan pelajaran mempersiapkan diri kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 4 hal yang harus kita renungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Manakala doa kita mau dikabul, permintaan kita mau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain dalam sebuah kitab dijelaskan, bukanlah seorang mukmin kalau dia tidak mengamalkan apa ciri dari seorang mukmin sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang disampaikan oleh para ulama di berbagai kitab dijelaskan, asumtu huwa awalul ibadah. Ketika engkau menahan, ketika engkau berpuasa, pada hakikatnya itu adalah awal dari ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan dari kata-kata yang jorok, yang kotor, yang jijik, yang tidak enak didengar. Kemudian kita menahan dari sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Da'ma yuribuk illa ma la yuribuk. Kalau itu manfaat, kalau itu meragukan, maka tinggalkanlah, kembali kepada keyakinan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama dijelaskan di dalam kitabnya tersebut, ketika seorang muslim tidak sejati, maka dia seorang muslim harus mengamalkan at-tawadu. Dia harus berendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak ada nilainya, harta tak ada gunanya, pangkat, jabatan dan kedudukan tiada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sombong di antara sesama manusia, manakala kita berbangga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya seperti Qarun? Apa contohnya seperti yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus bertawadu kalau menjadi seorang muslim, sehingga doa-doa kita akan diijabah dan didengar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa ciri dari seorang muslim ketika doanya itu mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wali zikrullah. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sempit dan lapang. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Dia senantiasa dia mengingat Allah, 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 Allah di setiap kehidupannya. Yang menjadi petani ketika dia bertaninya ingat Allah. Yang menjadi pedagang ketika dia berdagang ingat Allah. Yang menjadi konglomerat, pengusaha, pejabat, punya kedudukan ketika dia memangku jabatan kekuasaan, semuanya kembali kepada Allah. Allah, Allah, Allahu Rabbus samawati wal ar. Allah yang menguasai langit dan bumi. Aku ada karena Allah, aku hidup karena Allah, aku diberikan sehat karena Allah, semuanya dari Allah. Maka pantaslah ketika kita seorang muslim yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wali zikrullah, senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, yang terakhir dijelaskan oleh para ulama, wa qillatus syari,
Ketika seorang muslim doanya mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering bergumam, kita sering ngobrol di antara jamaah, di antara keluarga, ayah dan bundanya, anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Ada yang bertanya, "Duh, kenapa ya doa saya ini susah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Duh, kenapa ya saya sudah bertahun-tahun susah mencari rizki yang berkah, yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala?" Perhatikan yang keempat kata para ulama, wa qillatus syari. Seorang muslim seharus dan selayaknya sepantasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qillatus syari, dia memiliki keburukan minimal sedikit mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tidak ada manusia yang benar seluruhnya, tetapi kita minimal wa qillatus syari, kita sedikit keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit keburukan tersebut, perbanyaklah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang lain dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau banyak dosamu, maka banyaklah amal solehmu. Ketika engkau berbuat dosa di tempat A, B, C dan lain sebagainya, maka perbanyaklah amal solehmu, maka perbanyaklah kebaikanmu. Maka dengan kebaikan itu akan menutupi keburukan-keburukan yang pernah engkau lakukan. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, setiap doa, setiap hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan oleh Allah pintu-pintu keberkahan dari manapun arahnya, dari manapun tempatnya, dari siapapun wasilahnya, karena kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup dengan sebuah riwayat yang dijelaskan, ketika seorang muslim memberikan kemudahan, keringanan, hajatul muslim, dia memenuhi hajat dan cita-cita kebutuhan seorang muslim. Ada si fakir, ada si miskin, ada apa yang mereka membutuhkan, kemudian kita bantu. Yakinlah wahai jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hajatun, ketika setiap hajat yang kita inginkan, kita cita-citakan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah di kultum yang singkat ini bisa memberikan faedah yang padat dan bisa kita amalkan. Manapun yang kita bisa amalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dinilai satu kebaikan. Itu saja jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.